Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 9 yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pertemuan ke-14 ini Bapak akan menyampaikan materi tentang penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang prinsip kelistrikan pada saraf manusia. Yang kedua, mengidentifikasi hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Baiklah, yang pertama yaitu kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf merupakan sel yang bertanggung jawab dalam menanggapi rangsang seperti rasa sakit saat kulit dicubit atau saat jari terjepit pintu, yang mana struktur saraf terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama ada dendrit. Dendrit merupakan juluran pendek dari badan sel saraf, di mana dendrit di sini berfungsi menerima input dari ujung saraf lain dan mengantarkannya ke badan sel saraf. Yang kedua, badan sel. Dalam badan sel terdapat yang namanya badan misi yang berfungsi menerima dan meneruskan input dari dendrit ke neurit. Input di sini adalah rangsangan. Yang ketiga, neurit atau akson merupakan juluran panjang sitoplasma dari badan sel. Neurit berfungsi meneruskan input dari badan sel ke sel saraf lain. Neurit terbungkus oleh selubung myelin yang berfungsi sebagai pelindung neurit dan penyedia nutrisi bagi sel saraf serta berfungsi mempercepat jalannya input atau rangsangan dengan membantu terjadinya loncatan muatan listrik. Selubung myelin tersusun oleh sel-sel Schwann. Bagian neurit yang tidak terbungkus selubung myelin disebut nodus Renville. Lebih jelasnya perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, ini yang pertama adalah gambar sel saraf, yang mana tadi Bapak sebutkan dendrit. Dendrit tadi adalah juluran pendek dari badan sel saraf, yang mana dendrit di sini berfungsi sebagai menerima input dari ujung saraf lain dan mengantarnya ke badan sel saraf. Ini badan sel saraf, di mana di dalam badan sel saraf terdapat nukleus atau inti sel. Nah, ini sel-sel segmen yang menyelubungi daripada akson atau neurit. Akson atau neurit tadi dia berfungsi meneruskan input dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Nah, yang mana neurit itu ditutupi oleh selubung myelin tadi. Ini adalah gambarnya. Nah, kemudian berkas sel saraf dan kabel listrik. Nah, ini juga jadi sel saraf itu diibaratkan seperti kabel listrik, yang mana di pada kabel listrik itu ada kawat tembaganya, ada plastik isolatornya, kabel listriknya itu diibaratkan berkas sel saraf. Sedangkan plastik atau isolator itu diibaratkan sebagai neurit, ya, yang masing-masing memiliki bagian sebagai sel saraf. Nah, kemudian gambar pergerakan impul rangsang pada akson tidak myelin. Nah, ini pada bagian ini ada natriumnya, aksonnya bisa dilihat pada gambarnya. Kemudian ada gambar pergerakan impul pada akson bermyelin. Ada pembungkusnya, bisa dilihat pada gambarnya lebih jelasnya. Kemudian proses aliran impul pada sel saraf dapat dipelajari dalam bidang biolistrik. Nah, jadi ilmu yang mempelajari tentang rangsangan pada sel saraf
yaitu adalah biolistrik. Tegangan atau beda potensial pada tubuh berbeda dengan yang kita bayangkan seperti listrik rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan listrik yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Tahukah kalian bagaimana sel saraf mengantarkan input atau rangsangan? Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar di samping, Bapak akan menjelaskannya. Sel saraf mengantarkan input atau rangsangan karena terjadi yang namanya pertukaran ion tadi. Yang terjadinya di mana? Di dalam dan di luar membran sel saraf. Nah, pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak mengantarkan input, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Nah, bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, ini proses sel saraf pada listrik. Nah, ini gambarnya. Nah, yaitu A, saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, input atau rangsangan akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Yang B, saat muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Yang C, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepas kembali menuju sel saraf lain atau sel tujuan. Nah, kalian bisa memperhatikan gambarnya dengan seksama. Nah, selanjutnya adalah hewan-hewan listrik. Hewan-hewan listrik, kita akan belajar tentang hewan-hewan listrik di sini, ya. Nah, perhatikan agar bisa lebih jelasnya. Selain kelistrikan pada sel saraf manusia, sifat kelistrikan juga dapat ditemukan pada beberapa hewan. Ada hewan yang mampu menghasilkan listrik serta ada hewan yang mampu memanfaatkan arus listrik yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Beberapa jenis hewan listrik sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya ikan belalai gajah atau Alephatonas fish. Nah, ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel erectopholas pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel electropholas merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi dan pada saat yang bersamaan ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsa. Nah, itu ikan belalai gajah. Yang kedua adalah ikan pari listrik. Ikan pari listrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari listrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 200 volt. Cukup besar. Besar tegangan ini sama seperti besar tegangan listrik yang ada di rumah. Nah, bisa kalian bayangkan apabila kalau kita kena sengatan ikan pari listrik. Nah, kemudian yang ketiga, yang C, hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menarik sinyal listrik hingga 0,5 miliaran volt. Nah, hiu kepala martil biasa menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Nah, selanjutnya yang D
Acidina. Acidina memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga atau mangsa. Jadi untuk menemukan mangsa ya. Elektroseptor acidina terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk mengantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki sistem elektroseptor berasal dari perairan. Kemudian yang belut listrik. Nah, sering kita mendengarkan tentang belut listrik. Nah, bisa kalian lihat pada gambarnya bentuknya gimana. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Luar biasa ya. Nah, besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Berbahaya sekali ya belut listrik ini. Jadi anak-anak jangan sampai kalau ketemu belut listrik jangan dipegang, berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Nah, kemudian lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Wow. Nah, besarnya energi yang dihasilkan lele listrik sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama 45 menit. Lumayan besar listriknya ya. Bisa mampu menyalakan sebuah komputer selama 45 menit. Kurang lebih setengah jam ya. Nah, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.